Demi melestarikan bakat keluarga, kakek memaksa menjodohkanku. Lebih parahnya lagi, di hari pernikahan. Istri itu benar-benar berdemonstrasi untuk menyelesaikan urusan ranjang denganku. Aku sengaja tidak tahan dan langsung menganggapnya hukuman mati sementara. Bahkan istri itu dijual ke tempat-tempat yang penuh dengan kesenangan. Biarkan seluruh keluarganya melihatnya melakukan hal-hal itu. Biarkan mereka mati. Tepat sehari yang lalu, aku menyeberang ke tubuh orang bodoh yang makan ini. Dengan memori yang membanjiri hatiku, aku mengerti bahwa aku telah menyeberang ke dunia di mana 5 jalur dan monster hidup berdampingan. Dan yang asli telah makan bodoh selama 18 tahun, memiliki ayah yang merupakan orang terkaya dan kakek yang merupakan jenderal besar Zheng Kuo. Sayangnya, tunangan yang mereka temukan untukku sebenarnya adalah tunangan banyak orang, dan yang asli masih menjadi mesin ATM tunangan itu. Kemudian aku menyesali kesedihan yang asli. Penghinaan dalam kehidupan ini akan aku dapatkan kembali untukmu. Pada saat yang sama, jari emas juga datang bersama dengan bel berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena membangkitkan sistem pilihan penjahat, kemudian 2 tugas penjahat muncul di depanku. Pilihan pertama adalah penjilat anjing penjahat. Secara sukarela membatalkan pertunangan dengan protagonis wanita Su Qingwan dari keluarga Su, dan tidak menimbulkan kebencian dari keluarga Su dan Su Qingwan dalam prosesnya untuk menebus kemarahan protagonis Ye Fen. Hadiah kekuatan pemanggilan sejarah tingkat dewa, monster ganas tingkat dewa, 100 miliar dolar federal. Pilihan ini langsung dilewati oleh sistem ketika muncul. Di dunia ini, manusia dapat membangkitkan kekuatan dewa setelah dewasa. Pemanggilan sejarah tingkat dewa hanya dimiliki oleh 3 orang di seluruh Longge. Kakekku Chu Zhangguo, kakekku dengan senang hati Chuju, dan seorang ahli terpencil di gunung. Monster ganas tingkat dewa bahkan lebih berharga, seluruh Longge hanya dimiliki oleh kakekku, adapun 100 miliar dolar federal. Grup keluargaku Chu hampir memonopoli semua lapisan masyarakat, dan aku sama sekali tidak khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan, tetapi jika untuk ini, menyakiti diri sendiri untuk memohon pengampunan dari protagonis wanita, itu tidak hanya memalukan wajahku sendiri, tetapi juga memalukan wajah keluarga Chu. Sebelum ingatan itu terbangun, aku benar-benar penjilat anjing Su Qingwan yang makan bodoh, datang ketika dipanggil dan pergi ketika dilambai. Tapi sekarang ingatan itu terbangun, semua ini akan berubah. Pilihan kedua adalah penjahat yang arogan. Memajukan perjanjian pernikahan dan merebut bibi Su Qingwan, Lin Wanrong, menekan protagonis Ye Fen yang datang untuk merebut pernikahan. Hadiah kekuatan pemanggilan sejarah tingkat super dewa, monster ganas tingkat super dewa, aku harus arogan. Protagonis kecil juga bergegas untuk merebut pernikahan, atas dasar apa dia merebut pernikahan. Maka aku juga merebutnya, saat berikutnya wajahku suram dan berteriak. Bawa orang untuk mengganti pakaian tuan muda ini, beritahu pengemudi untuk pergi ke keluarga Su. Pada saat yang sama, keluarga Su juga menerima kabar dari keluarga Chu, seorang wanita yang mengenakan mantel bulu cerpelai putih, dengan acuh tak acuh melihat ke arah seorang pria parubaya di tepi meja kantor. Wanita itu adalah calon ibu mertuaku, berkata dengan tatapan jijik. Su Mingwei, ini kabar yang dikirimkan oleh si bodoh dari keluarga Chu, mengatakan bahwa dia akan datang ke keluarga Su kita sebentar lagi. Dan juga menyuruh King Wan untuk kembali menunggunya. Kemudian wanita itu mengeluarkan ponselnya dan mengejek. Ini pesan yang dikirimkan si bodoh itu kepada putri kita, sungguh membuatku tertawa sampai mati. Su Mingwei juga menggelengkan kepalanya sedikit. Tatapannya meremehkan dan sombong, anak ini sepenuhnya dikendalikan oleh King Wan kita. Mungkin keluarga Chu akan tamat di generasi Anda. Untungnya, selama King Wan menikah, semua yang dimiliki keluarga Chu akan menjadi milik keluarga Su kita. Dalam beberapa tahun, keluarga Chu akan digantikan oleh keluarga Su saya. Mendengar ini, suara ibu mertuaku sedikit bergetar. Saat ini, aku sedang dalam perjalanan menuju keluarga Su. Detik berikutnya, sebuah kotak obrolan, cinta sejati, menarik perhatianku. Setelah kubuka, aku tidak tahan melihat kata-kata yang kukirimkan di atasnya, langsung melihat balasan Su Qingwan sebelumnya. Kalau mau putus ya putus saja. Kenapa kalau banyak cowok di sekitarku? Dari mana kamu tahu kalau hubunganku dengannya tidak biasa? Setiap hari berpikir yang tidak-tidak. Siapa yang tahan? Cuma bisa bikin masalah. Lihat kamu saja sudah jijik. Aku terus melihat ke bawah, yang terlintas di mataku adalah permohonan. Aku salah, jangan putus ya. Tanpa kamu aku tidak bisa hidup, ayo kita balikan. Pesan terakhir ini dikirim pukul 3 pagi ini. Sampai sekarang Su Qingwan belum membalasnya sama sekali. Aku bahkan tahu dengan jari kakiku, topi hijau ini sudah sampai ke tumitku. Baru saja Su Qingwan mengirim pesan. Cuhi, datang ke pusat perbelanjaan Kuohai, aku naksir sebuah kastil kuno. Sudahlah, transfer saja 20 juta padaku. Melihat ini, amarahku langsung meledak, dan aku langsung melemparkan ponselku keluar dari jendela mobil. Sialan, benar-benar terbalik, semalaman tidak membalas pesan. Pesan pertama yang dikirim adalah meminta uang, wanita ini benar-benar memperlakukanku seperti ATM. Tapi kemudian suara sistem terdengar. Terdeteksi peristiwa yang dapat dipilih. Pilihan 1. Dengan sikap yang kuat,
Suruh dia kembali ke keluarga Su, hadiah sebuah kastil kuno berusia seabad. Hadiah sebuah kastil kuno berusia 1000 tahun. Pilihan 3. Segera transfer 20 juta, dan secara pribadi pergi ke pusat perbelanjaan Kuohai. Meminta maaf dan memohon Su Qingwan untuk memaafkan, hadiah 3 kastil kuno berusia 1000 tahun. Melihat ini, aku langsung memarahi. Aku pilih 2. Jangan kirimkan lagi pilihan yang mirip dengan pilihan ketiga. Saat ini, Su Qingwan masih tidak menyadari apa yang terjadi, dia membeli di mall. Ekspresinya tenang saat melihat pedang panjang berwarna hijau di depannya. Beri aku kastil ini. Dengan cepat semua formalitas diselesaikan, staf hanya menunggu pembayaran, tetapi dia dengan cemas memarahi. Mengapa sampah itu belum selesai menghasilkan uang? Sudah banyak tuan muda dan nona di sekitar. Ini semua adalah generasi kedua bangsawan kota Kuohai. Mereka semua menonton pertunjukan seperti menonton Su Qingwan dan 2 pelayan kecil di sekitarnya. Dari pemahamanku sebelumnya tentang dirinya, pasti dia akan mentransfer uang pada saat pertama dia melihat pesan itu. Dulu aku sangat tidak berharga, aku bisa dengan mudah menekannya. Pada saat ini, mata banyak tuan muda dan nona di sekitarnya membuat Su Qingwan merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia adalah monyet di antara monyet. Semakin lama, kebenciannya terhadapku semakin dalam. Tepat pada saat ini, kemunculanku tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang yang hadir, tetapi sebagian besar mata orang banyak kurang lebih membawa penghinaan atau bahkan ejekan. Anjing pengecut asli abad ini benar-benar menghancurkan karakter. Jelas awal yang bagus. Dia bersikeras untuk menjadi anjing pengecut, bahkan seorang pelayan pun bisa menunggangi wajahnya. Melihat kedatanganku, Su Qingwan tiba-tiba melampiaskan kebenciannya padaku. Mengapa butuh waktu lama untuk mentransfer uang kepadaku selama 1 jam? Seorang pelayan di sampingnya dengan cepat menimpali. Ya, cepat dan berikan uangnya kepada nona kami. Mendengar ini, aku dengan tenang berkata, beraninya kamu datang untuk membeli kastil tanpa uang? Awalnya aku sangat marah di dalam mobil, tetapi setelah datang ke sini, aku merasa senang. Meskipun yang asli itu bodoh. Tetapi estetika ini sangat bagus. Gadis kecil ini sedikit nakal, tetapi tubuhnya sangat bagus. Melihatku menjawab seperti ini, Su Qingwan bahkan lebih marah dan berteriak, mengapa kamu tidak membalas pesanku ketika kamu melihatnya? Jangan harap aku akan memaafkanmu jika kamu tidak mentransfer 50 juta. Mendengar ini, seringai muncul di sudut mulutku. Wanita ini benar-benar bingung siapa raja dan siapa ratu oleh perilaku menjilat anjing selama beberapa tahun terakhir. 50 juta? Kamu juga pantas mendapatkannya? Kamu tidak pantas mendapatkan 50 juta ini bahkan di kehidupan sebelumnya. Saat kata-kataku jatuh, tiba-tiba menyebabkan kejutan di antara banyak tuan muda dan nona di sekitarnya. Su Qingwan masih tenggelam dalam keterkejutan dalam kata-kata Chu He. Pelayan di sebelahnya, Xiao Hua, menunjukku dan memarahi. Bagaimana kamu berbicara dengan nona kami? Menghadapi pelayan bodoh yang tidak punya otak dan banyak bicara ini. Hanya memberikan satu kalimat, lumpuhkan dia. Segera penjaga di belakangku maju. Langsung meninju wajahnya. Dalam sekejap, ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajah Xiao Hua. Setelah berteriak, dia menyadari bahwa ladang spiritualnya telah dilumpuhkan. Pada saat ini aku mengangkat kaki dan melangkah maju. Berteriak dengan nada merendahkan, kamu hanyalah seorang pelayan, beraninya kamu melanggar atasan? Tuan muda ini tidak peduli padamu. Kamu benar-benar menganggap dirimu seseorang? Di mataku, ini bukan hukuman, melainkan hadiah. Lebih baik mati daripada hidup adalah cara terbaik untuk menghadapi musuh. Ketika aku melihat Su Qingwan lagi, hanya ada ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Sistem harus terus berdering. Ding. Tuan rumah menghukum pelayan jahat dan menekan kesombongan Su Qingwan, mendapatkan 100 poin penjahat. Poin penjahat dapat ditukar dengan barang, meningkatkan tingkat fusi dewa, meningkatkan kemahiran teknik supernatural, DLL. Pada saat ini, Su Qingwan, yang berdiri di samping, juga bereaksi dan mulai menyerangku. Apakah kamu masih seorang pria? Beraninya kamu memukul wanita? Jika kamu tidak ingin memberikannya, jangan berikan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku membutuhkan 50 juta ini? Kita berdua sudah selesai sekarang. Pertunangan dibatalkan. Kupikir kata-katanya ini akan membuatku langsung hancur. Tanpa diduga, aku mulai bertepuk tangan, seolah-olah aku mendengar lelucon besar. Menarik, menarik. Benar-benar orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Oke, kalau begitu belilah. Kontrak sudah ditandatangani. Tinggal kamu bayar saja. Apa kamu tidak punya uang untuk membelinya? Mendengar ini, kepercayaan diri Su Qingwan langsung melemah. Tentu saja dia tidak punya uang. Kastil seharga 20 juta, bahkan jika seluruh keluarga Su bersatu. Mereka tidak bisa mengeluarkan 20 juta tunai. Melihatnya berbicara tidak jelas, aku terus menusuk. Batal nikah? Oke. Kalau begitu kembalikan juga mas kawinnya. Mas kawin sudah habis. Dengan begitu banyak mas kawin, menjualnya pun tidak akan cukup untuk mengembalikannya. Di depan umum, dia hanya bisa menunjuk hidungku dan memarahi. Apakah kamu benar-benar seorang pria?
Dan aku menjawab, kamu akan tahu siapa yang akan menikahimu pada malam pernikahan nanti. Pandanganku membuatnya semakin malu. Kupikir aku akan patuh datang untuk membayar, tapi tanpa diduga, aku begitu keras kepala saat ini. Namun, Su Qingwan saat ini masih tidak menyerah. Jika kamu tidak punya 50 juta hari ini, jangan harap aku memaafkanmu. 50 juta? Kalau begitu mari kita hitung uang yang telah tuan muda ini berikan kepadamu selama bertahun-tahun. Ada beberapa 50 juta, uang jajan untuk membeli 10 grup Su Anda pun lebih dari cukup. 10 tahun yang lalu, Anda hanyalah seorang gadis kecil pemulung sampah di daerah kumuh kota ini. Jika bukan karena tuan muda ini, apakah orang-orang dari keluarga Su Anda bisa hidup sampai sekarang pun masih menjadi masalah? Kamu juga ditakdirkan untuk memulung sampah. Kata-kataku seperti pedang tajam. Menusuk hati Su Qingwan, secara paksa merobek sejarah yang selama ini disembunyikan. Dan tidak ingin diingat oleh Su Qingwan di depan semua orang. Pada saat ini, pelayan Xiao Hua menahan penghinaan karena dantiannya telah dilumpuhkan dan berbicara. Chu Hi, kau lancang. Mendengar ini, Su Qingwan menoleh dan melihat lelucon yang berlutut di tanah, menari-nari dengan perutnya. Wajah itu dipenuhi dengan ketakutan dan amarah. Aku benar-benar tidak mengerti. Siapa yang memberimu keberanian? Sisakan mulutnya, jangan bunuh dia. Nanti, buang dia ke sarang pengemis di luar kota. Bukankah kamu suka mengandalkan kekuatan anjing, merasa diri mulia dan sombong? Barang tanpa otak seperti ini harus membuatnya menyadari kenyataan dan mengalami kenyataan yang paling tidak ingin dia hadapi. Chu Hi baru saja ingin berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditampar dengan keras oleh penjaga. Suara tamparan yang renyah dan berat bergema di sekeliling. Di bawah tamparan ini, tiba-tiba, sekeliling menjadi sunyi. Banyak tuan muda dan nona muda yang menonton pertunjukan itu terkejut. Chu Hi, beraninya kau? Su Qingwan baru saja berbalik, aku berbalik dan langsung menamparnya. Tamparan merah yang jelas dengan cepat muncul di wajah Su Qingwan. Wajah kecil ini sangat tipis dan lembut. Tapi kulitnya tebal, seperti Zhu Ganglie. Menamparnya sangat menyenangkan. Tamparan di mulut benar-benar universal di dunia manapun. Daya rusaknya tidak besar, tetapi sangat menghina. Sekarang aku adalah cucu marsekal negara naga, putra orang terkaya. Latar belakang ini secara alami memungkinkan aku melakukan apapun yang aku inginkan. Apakah aku harus mengikatmu kembali ke keluarga Su? Atau kamu datang sendiri? Setelah selesai berbicara, aku tiba-tiba merasa sedikit haus. Aku melambai dan memanggil seorang penjaga untuk datang dan membeli segelas air dan americano es. Saat ini, orang-orang di sekitar yang menonton tercengang. Dia benar-benar menampar Su Qingwan 2 kali. Apa masalahnya dengan 2 tamparan? Seharusnya begitu. Jika aku adalah Chu Hi, apalagi Su Qingwan, ibunya pun akan menata rambutnya. Sekarang terlihat sangat luar biasa. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah penjaga pergi membeli americano es. Su Qingwan baru menyadarinya saat ini. Wajahnya terasa panas dan sakit, tapi aku tidak peduli. Aku langsung mengambil gelang perak di tangan penjaga dan mengikat pergelangan tangan Su Qingwan. Gelang perak dingin membuat Su Qingwan terkejut. Melihat pergelangan tangannya, Chu Hi, dia baru saja ingin berbicara. Aku menamparnya lagi. Beraninya kau memanggil nama Chu Hi? Sambil berkata, aku menoleh untuk melihat orang-orang yang menonton di sekeliling. Kalian harus memanggilku apa? Tidak ada yang menyangka akan terlibat saat menonton gosip. Salah satunya mengenakan pakaian seksi. Wanita itu pertama kali membuka bibir merahnya. Tentu saja, itu adalah Marshal muda Chu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang yang memanggil nama lengkapnya. Benar-benar berani. Benar, Marshal muda Chu. Tuan muda, apakah Anda punya waktu malam ini? Saya mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang. Sikap semua orang berubah 180 derajat. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya menoleh untuk melihat Su Qingwan yang tidak percaya. Sekarang saya mengerti, sekarang hanya sebagian kecil orang yang mengubah sikap mereka. Dan itu hanya anak-anak dari pedagang kecil. Aset umumnya puluhan juta, Guo Hai menjadi bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Anak-anak dari keluarga kaya kelas atas. Masih akan berpikir aku adalah anak orang kaya yang tidak berguna. Tetapi cepat atau lambat aku akan membuat semua bangsawan dengan patuh menundukkan kepala, dengan aku sebagai pemimpin Long Kuo. Detik berikutnya sistem berdering lagi, host sombong dan menampar Su Qingwan. Anak-anak bangsawan lainnya mengubah sikap mereka, mengubah persona mereka, dan mendapatkan ratusan poin penjahat sebagai hadiah. Kemudian saya mengambil es americano yang dibeli oleh penjaga, menyesapnya, dan langsung memuntahkannya. Sepertinya tuan muda ini tidak bisa makan satu-satunya kepahitan dalam hidup ini. Kekayaan keluarga Li Hui juga berada di tingkat sebelumnya. Mendengar kalimat ini, sudut mulutnya berkedut. Kata-kata macam apa yang bisa diucapkan orang? Pada saat yang sama. Di halaman villa keluarga Su, Su Mingyuan duduk di depan meja teh, mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia memuji bahwa Da Hongpao ini sangat bagus. Biarkan si bodoh itu membawakanku 3 kati lagi. Ku dengar itu edisi khusus.
Anda tidak bisa membelinya bahkan jika Anda membelinya. Lin Wanrong di kursi kecil di samping berkata dengan lembut, Kak, tidakkah kita bersiap terlebih dahulu? Bagaimanapun, Chu Hi telah memberitahu kami sebelumnya. Seharusnya cukup formal. Apakah Chu Hi pantas mendapatkannya? Setelah bertahun-tahun, dia sudah menjadi anjing Su Qingwan. Setiap kali dia datang ke rumah Su saya, bukankah dia selalu hormat? Wanrong, sayang sekali kamu masih adikku. Mengapa kamu tidak pernah tercerahkan? Kamu akan mempermalukanku ketika kamu keluar. Oke. Lin Wanrong menundukkan kepalanya tanpa membantah. Barisan. Mengendarai jalan utama kota Kuohai. Rolls-Royce. Salah satu kursi belakang yang dipesan khusus. Aku mengetuk kakiku dan melihat ke arah wanita sombong yang terkunci. Hingga saat ini, wanita ini masih menunjukkan kebanggaan. Chu Hi, segera lepaskan aku, atau jangan harap aku memaafkanmu. Aku mengulurkan tangan besar. Mencubit dagu Su Qingwan yang halus. Memaafkan? Anda benar-benar terlalu memikirkan diri sendiri. Melihat dunia di luar melalui jendela mobil, gedung-gedung tinggi dan lautan orang sangat makmur. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah dunia kacau yang diserbu oleh iblis. Segera Konfau tiba di rumah Su. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas dan mendapatkan darah perunggu. Aku tidak terburu-buru menerimanya. Sebaliknya, saya melihat gerbang rumah Su di depan saya dengan mata dingin. Tak satu pun dari keluarga Su datang untuk menyambut saya. Bahkan pintunya tertutup, seolah tidak mematuhi perintahku. Apakah ini menyuruhku untuk mengetuk pintu sendiri? Mengunjungi kediaman keluarga Su. Kamu datang? Aku baru saja ingin meminta Wei Si untuk mendobrak pintu secara langsung. Pintu besar terbuka, yang terlihat adalah seorang wanita dengan pesona Jiangnan yang kuat. Pakaian rumah sederhana namun elegan, namun memancarkan pesona dan keindahan seorang wanita bangsawan, rambut panjang yang disanggul menambah kesan anggun. Lin Wanrong, juga salah satu tujuan perjalananku kali ini, seluruh keluarga Su kecuali Lin Wanrong ini. Semua orang memperlakukanku seperti anjing. Dan melihat Su Qingwan diborgol, selain terkejut di awal, Lin Wanrong tidak terlalu terkejut, mengikuti Su Qingwan yang menemani Lin Wanrong memasuki keluarga Su, tentara yang kubawa juga mengepung keluarga Su lapis demi lapis. Menunggu di ruang tamu, Lin Wanyue yang patuh datang setelah melihat situasi di luar. Bangun karena ketakutan, apa maksudmu, Chu Hi? Bahkan kepala keluarga Su, Su Mingwei, juga keluar dengan mengerutkan kening. Aku meraih leher Su Qingwan dan langsung menariknya ke depan, berkata dengan dingin. Apa yang ingin kulakukan? Apakah kamu tahu siapa aku sehingga berani berteriak? Lin Wanyue sepertinya menyadari sesuatu. Suaranya merendah, menjadi lebih lembut dan rendah hati. Dia pada dasarnya adalah wanita yang rendah diri dan minder. Sebelumnya dia hanya memanfaatkan orang lain, kan? Aku membanting Su Qingwan dengan keras, dan dia berlutut di depan pasangan Su Mingwei. Aku datang hanya untuk memberitahu kalian dua hal. Pertama, pertunangan dimajukan menjadi besok. Kedua, pertunangan ditambah dengan adik ipar, Lin Wanrong. Bersiaplah dengan baik, besok aku sendiri yang akan menjemput pengantin. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Hanya menyisakan tentara berdarah dingin yang mengepung keluarga Su, seluruh keluarga Su tenggelam dalam suasana yang aneh, kemudian Lin Wanyue yang sadar. Segera membantu Su Qingwan berdiri, Lin Wanyue juga tipe orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, sekarang dia bahkan tidak berani memanggilku bocah. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan hingga membuat Tuan Muda Chu sangat marah? Hanya saja 2 hari yang lalu aku mengatakan ingin putus. Dia memintaku untuk balikan, aku tidak setuju, apalagi aku sudah memberinya kesempatan. Hanya 20 juta, dia tidak memberikan uangnya saja sudah cukup, beraninya dia memukulku. Su Qingwan sampai sekarang masih tidak merasa bersalah sedikit pun, dan masih percaya diri dalam hatinya. Jangan khawatir, sekarang dia hanya emosi sesaat. Percayalah, sebentar lagi dia akan datang ke keluarga Su untuk meminta maaf padaku dengan patuh, memohon padaku untuk memaafkannya, dan pertunangan dimajukan menjadi besok. Beberapa hari ini aku terlalu baik padanya. Semakin banyak Su Qingwan berbicara setelah berdiri, semakin banyak emosi di hatinya, ditampar di depan umum olehku. Penghinaan berulang kali membuatnya yang selalu bangga sedikit emosi. Mengapa pertunangan harus ditambah dengan Lin Wanrong? Ada apa ini? Ketiganya langsung melihat ke arah Lin Wanrong yang tersipu malu, meskipun usianya sudah 30 tahun. Tapi dia benar-benar janda muda yang berani. Aku tidak tahu. Jangan pernah memikirkannya. Nanti undang saja Tuan Muda Wang ke sini dan biarkan dia memberi pelajaran pada Chu Hi. Status Lin Wanrong di keluarga Su seperti pelayan. Namun, dia masih berkata dengan sangat ringan, Xiao Hi adalah putra orang terkaya. Begitu dia mengatakannya. Ibu dan anak Lin Wanyue meledak. Putra orang terkaya masih bukan pantatku? Biarkan dia mengeluarkan uang dan berani mengatakan tidak. Hanya seorang putra orang terkaya. Dia, Chu Hi, layak dibandingkan dengan Tuan Muda Wang, yang disebut Tuan Muda Wang. Setiap kali dia datang ke keluarga Su, dia selalu angkuh, membuat Lin Wanyue yang rendah diri dan kaku ini sangat mengagumi keluarga Wang. Terus terang, dia panik melihatnya.
Su Mingwei membanting cangkir ke tanah dan masuk ke kamar, sementara Lin Wanyue berteriak. Lin Wanrong, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat pergi memasak. Sementara aku duduk di dalam mobil. Mempelajari Blood Moon Eye yang diberikan sistem, aku merasa sedikit tidak masuk akal. Pupil merah itu seperti kultivator iblis yang kejam. Tapi Blood Moon Eye yang bisa berganti bentuk sesuka hati benar-benar terlalu keren. Bahkan itu adalah keajaiban untuk menemukan seseorang. Kecepatan melihat dunia melambat hampir 2 kali lipat. Bukankah semua orang akan menjadi tak terkalahkan? 3 hari kemudian adalah upacara kebangkitan kolektif di SMA Kuohai nomor 1. Untuk mencegah situasi jatuhnya seorang jenius yang penuh darah, aku memilih untuk mengadakan pertunangan besok. Pertama, dapatkan kekuatan dewa tingkat dewa super terlebih dahulu. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir menjadi orang yang tidak berguna. Pada saat yang sama, masalah Su Qingwan ditampar wajahnya olehku hari ini menyebar ke seluruh lingkaran bangsawan dalam waktu kurang dari 1 jam. Banyak orang menghela nafas bahwa aku membangunkan seekor anjing dan membawa pasukan untuk mengepung seluruh keluarga Su. Bahkan akan mengadakan pernikahan besok. Kenapa aku tidak menyadari bahwa Su Qingwan ini menarik? Mengatakan Chu Hi memang penuh kasih sayang. Kalian tidak tahu, kali ini Xiao Shuai juga menikahi Lin Wanrong. Bukankah Lin Wanrong orang yang diberi obat oleh Tuan Muda Wang? Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sementara di sisi lain, di lantai atas Kuohai Shenping Restaurant, mata Tuan Muda Wang dari keluarga Wang, Wang Teng, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa maksud Chu Hi? Dia baru mengatakannya kemarin. Hari ini dia menampar wajahnya. Melihat bahwa dia akan segera memanen buah kemenangan, aku malah menyela dan merebut makanan dari mulut harimau. Pada saat ini, putra penguasa kota, Huang Wuheng, menghibur, mungkin Tuan Muda Chu tidak sengaja, hanya ingin menekan keluarga Su. Malam ini aku akan membantumu berbicara dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara aku tidak lama setelah meninggalkan keluarga Su. Aku menerima telepon dari ibuku. Kemudian aku memerintahkan Konfe untuk berlari menuju timur kota Kuohai. Ibuku tinggal di sebuah perkebunan di lereng gunung. Di luar perkebunan ada banyak tentara yang berjaga, dan di dalamnya hampir setiap 3 langkah ada pos penjagaan dan setiap 5 langkah ada pos penjagaan. Secara diam-diam ada banyak ahli yang menjaga. Aku datang ke perkebunan sesuai dengan ingatan pemilik aslinya. Yang menyambut mataku adalah seorang wanita oriental yang berpakaian mewah dan elegan. Dan ketika dia melihat kedatangan saya, tanpa berkata apa-apa, dia menjewer telinga saya. Dengar, aku bilang kamu ini ya, keluarga Su itu apa? Apa statusmu? Sekadar mempermainkan wanita dari keluarga Su saja sudah cukup. Kamu masih mau menikahinya? Dimanja oleh ibu, idiot bawaan selama 18 tahun. Membangunkan ingatan sendiri, mewarisi segalanya, tentu saja termasuk hubungan keluarga. Ibu, dengarkan penjelasanku, kalau penjelasannya tidak bagus, jangan harap telingamu baik-baik saja. Hai, ini hanya setengah pernikahan, belum sampai dapat sertifikat pernikahan, ibu benar kan? Lagi pula, anak melakukan ini juga untuk memulihkan harga diri. Aku ingin memberitahu semua orang, Chu Hi si ekor anjing sudah mati. Mendengar itu, Ningro menatapku dan mengangguk, alasan ini bagus, kalau kamu berani mengatakan cinta hari ini. Belum selesai dia berbicara, aku sudah membela diri, mana mungkin? Aku sangat pintar, bagaimana mungkin aku melakukan hal bodoh seperti itu? Masalah ini sudah selesai, aku juga ingin memberitahumu kabar baik apa? Negara matahari kecil hancur? Belum, ibu hanya mencarikanmu 2 calon istri. Apa? Calon istri? Bahkan 2? Benar, 2. Yang satu adalah santa perawan gereja saat ini, dan yang lainnya adalah putri penguasa kota naga. Sekarang iblis dan monster membuat kekacauan. Invasi iblis langit, kekuatan gereja terus berkembang, ingin mempertahankan status keluarga kita. Cara paling langsung adalah dengan pernikahan. Saat ini, suara notifikasi sistem juga datang. Pilihan 1, menolak perjodohan yang diperkenalkan oleh ibu, hadiah modifikasi teknik tingkat dewa super, kita pedang pengusir kejahatan. Pilihan 2, menerima perjodohan yang diperkenalkan oleh ibu. Hadiah teknik menempat tubuh tingkat dewa super, kekuatan naga gajah prajina, memulai dengan menikahi 4 dewi tingkat dewa, masih perlu dipikirkan? Aku menginginkan semuanya, lalu aku dengan tegas menjawab ibuku, ada hal baik seperti ini. Berapapun jumlahnya aku mau, mendengar itu ibuku memelototiku, dasar anak nakal. Benar-benar mirip ayahmu, kalau begitu aku akan bicara dengan kakekmu, lalu malam ini ada pesta ulang tahun kerajaan. Kalau kamu tidak ada kerjaan, pergilah melihat-lihat, keluarga kita memiliki banyak investasi di kota Kuohai, setelah meninggalkan perkebunan. Aku menyuruh orang untuk menyelidiki keluarga kerajaan, dan semua informasi tentang putra takdir Yeven, lalu aku merasa ada sesuatu yang kurang. Sebagai seorang marshal muda, bagaimana mungkin aku tidak punya sekretaris, lalu aku langsung menuju ke konvoi mobil, datang ke Universitas Kuohai untuk merekrut sekretaris. Konvoi mobil Rolls-Royce yang dipesan khusus, dengan sangat mencolok datang ke Universitas Kuohai, penjaga gerbang tahu ini adalah konvoi mobilku.
Bahkan tidak berani menghalangi. Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah kamu bilang orang luar tidak boleh masuk? Saat ini, penjaga gerbang melihat pria yang dihentikan dengan ekspresi bingung. Orang itu naik Rolls-Royce. Kamu naik Mazda? Apa kamu pikir kamu pantas? Kemudian dia dengan cepat membukakan pintu mobil untukku. Kedatanganku yang mencolok dengan cepat menarik perhatian banyak mahasiswa. Ketika aku datang, aku juga memahami situasi dasar dunia ini. Kekuatan dewa dibagi menjadi banyak tingkatan. Jika ingin masuk Universitas Kuohai, yang terburuk harus bakat tingkat B. Sementara kutu buku adalah semua tingkat S. Hanya sebagian kecil yang S+. Bahkan di atas SS, seluruh Universitas Kuohai hanya memiliki 2. Setelah keluar dari mobil, aku mengirimkan bayangan iklan lowongan kerja yang sudah diedit sebelumnya melalui ponsel. Sial, mencari sekretaris di Universitas Kuohai? Dia tidak bercanda, kan? Jelas, kesan orang-orang ini terhadapku sangat buruk. Untuk ini, aku masih merasa sedikit tidak berdaya. Kesan playboy yang mengakar dalam dari aslinya sama sekali bukan sesuatu yang bisa aku ubah dalam waktu singkat. Namun, segera iklan lowongan kerja itu menyebabkan kehebohan. Merekrut Dewa Kota Wen dengan bakat tingkat A ke atas, gaji bulanan di atas 10 juta, persyaratan setidaknya wajah Dewi sekolah ke atas. Setelah lulus, kekuatan Dewa Kota Wen adalah kandidat utama yang diperebutkan oleh berbagai modal besar, yang terkenal dengan kekuatan militernya terutama masuk ke militer. Yang kedua adalah berbagai grup keamanan atau tentara bayaran, dan ada juga yang membuat tim kecil sendiri untuk keluar kota berburu iblis dan mendapatkan imbalan. Sementara kekuatan Kota Wen tingkat 1 yang umum, gaji bulanannya sebagian besar berfluktuasi sekitar 1 juta. Aku membuka mulut dan langsung mengatakan 10 juta, langsung naik 10 kali lipat, dan setiap bulan masih ada bonus tambahan. Pada saat yang sama, bertanggung jawab atas semua sumber daya kultivasi. Tiba-tiba banyak mahasiswa yang bersemangat. Segera seseorang keluar untuk mencoba. Tuan Muda Chu, apa menurut Anda saya bisa? Kemudian bayangan di atas kepala gadis itu muncul, menunjukkan semua pencapaian dan bakatnya. Tian Sui, bakat Dewa Bintang, terkenal dengan pertahanannya, pernah memenangkan nama 10 mahasiswa terbaik kota Kuohai. Juga salah satu dewi sekolah dari jurusan keuangan. Aku hanya meliriknya dan sedikit menggelengkan kepala. Dibandingkan dengan kekuatan dewa, bagaimanapun juga terlalu umum. Kakak senior Sui Sing ditolak, dia adalah orang yang diperebutkan oleh grup Beisun, tetapi bagaimanapun juga, gaji bulanannya 10 juta. Persyaratan untuk mengelola semua sumber daya pasti ketat, bisa dimengerti. Kemudian aku menunggu selama setengah jam. Hampir semua dewi sekolah relatif miskin di akademi datang untuk mencoba. Tetapi tidak ada satupun yang memuaskan. Segera setelah itu, aku menaikkan gaji bulanan menjadi 30 juta, dan semua sumber daya kultivasi adalah yang terbaik. Tuan muda ini akan menunggu 5 menit. Saat ini, para detektif swasta yang Anda atur untuk menyelidiki juga mengirimkan informasi tentang keluarga kerajaan dan Ye Fen ke ponsel saya. Ye Fen, siswa SMA Kuohai, tiba di Gunung Salju Piaomiao dan juga memiliki 2 senior perempuan, salah satunya adalah kelompok tentara bayaran emas kota Kuohai. Kepala kelompok tentara bayaran Kuanglong. Adapun identitas yang lain, ternyata belum diselidiki. Pada saat yang sama, sebuah informasi tersembunyi menarik perhatian saya. 3 hari yang lalu, Ye Fen secara kebetulan bertemu Huang Qingseng mengalami serangan penyakit dan segera mengambil tindakan untuk mengobati dan menyelamatkan Huang Qingseng. Pada saat yang sama, menerima rasa terima kasih Huang Hui. Huang Qingseng adalah kakek Huang Hui dan juga ayah dari wali kota saat ini. Bahkan mantan wali kota. Saat puncak kejayaan, dia bahkan menjadi salah satu dari 3 tetua Longkuo. Saat aku berpikir, aroma harum menerpa. Halo, aku datang untuk melamar pekerjaan. Aku meletakkan pikiranku dan menatap wanita di depanku. Wajah seputih batu giok itu memancarkan kristal es. Seolah-olah diukir dari batu giok terindah, tanpa cacat sedikit pun, bahkan membuatku merasa berdebar. Jantungku berdetak lebih cepat saat melihat informasi wanita itu. Shen Fen, bakat dewa tingkat SS ganda, sebagai Shangguan Wan. Orang yang tidak bisa menarik perhatiannya. Melihat ini, para siswa laki-laki yang menonton di samping berdiskusi. Mengapa senior Shen ingin menjadi sekretaris Chu Hi? Seperti kata pepatah, sekretaris melakukan pekerjaan jika ada sesuatu, dan melakukan itu jika tidak ada apa-apa. Apakah menurutmu senior Shen tidak akan? Jangan dipikirkan. Pasti akan. Hatiku hancur, lebih baik aku mati. Nama Shen Fenshuang sangat terkenal bahkan di seluruh Longkuo. Dia memiliki lebih banyak jalan yang lebih baik untuk dipilih. Tidak ada yang tahu mengapa dia memilih menjadi sekretarisku, termasuk diriku sendiri. Namun, aku sudah menyiapkan kontrak. Tanpa basa-basi, aku langsung menandatanganinya. Melihat Shen Fenshuang menandatangani kontrak, aku langsung menghela napas lega. Kemudian aku memerintahkannya, mulai sekarang aku akan memanggilmu Fenshuang dan kamu memanggilku Panglima Muda.
Saat aku mengagumi paras cantik Shen Fenshuang. Shen Fenshuang juga memperhatikanku. Setelah beberapa saat, aku membawa Shen Fenshuang masuk ke mobil. Sopir menginjak pedal gas dan meninggalkan Universitas Kuohai. Universitas Kuohai hanya memiliki satu lelucon, yaitu Shen Fenshuang yang duduk di sampingku saat ini. Wanita berbakat papan atas yang menggabungkan penampilan dan kemampuan. Karena dia sudah menjadi sekretarisku, aku tidak menyembunyikannya. Aku mengeluarkan setumpuk informasi dan meletakkannya di tangan Shen Fenshuang. Lihat informasi ini. Pertama, Ye Fen ini adalah musuhku. Kedua, aku akan menikah besok. Aku mendapat kabar pasti bahwa Ye Fen akan datang untuk merebut pengantin. Tatapan Shen Fenshuang pada Chu Hi sedikit terkejut. Pria ini sangat berbeda dari rumor. Kemudian dia mulai menganalisis situasi untukku. Malam ini dia akan datang ke keluarga Su. Jika Tuan Muda ingin menargetkan Ye Fen, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat hubungan antara keluarga kerajaan dan Ye Fen menjadi renggang, bahkan putus. Kedua, Xiao Shuai berkata ingin merebut Lin Manrong. Bukankah itu berarti ada satu musuh potensial lagi, Wang Teng dari keluarga Wang? Benar? Coba katakan apa yang harus dilakukan sekarang. Mengapa Liu Bei dan Cao Cao sangat haus akan bakat? Menurutku, mereka hanya tidak ingin berpikir. Atau, usahakan untuk tidak berpikir terlalu banyak tentang hal-hal kecil. Kemudian, Shen Fenshuang segera menjawab, menambah orang di keluarga Su pada malam hari. Ye Fen memiliki kemungkinan besar untuk menyusup ke keluarga Su pada malam hari. Kedua, pergi ke perjamuan nanti dan usahakan untuk merusak hubungan antara Ye Fen dan keluarga kerajaan. Bahkan jika tidak bisa, tunjukkan sikap bahwa hubungan dengan Ye Fen tidak baik. Kedua, temukan Wang Teng untuk menyelesaikan masalah tersembunyi. Saya mencari seorang sekretaris untuk menyatakan. Pertama, berkelas. Kedua, cakap. Dan ketiga, cakap. Saat ini, Shen Fenshuang memang cakap. Lakukan seperti yang kau katakan. Dalam sekejap mata, kami tiba di aula perjamuan. Begitu tiba di pintu masuk, kami mendengar nama yang familiar. Ye Fen, tidakkah kau lihat tempat apa ini? Salah satu tuan muda menatap Ye Fen dengan tatapan mengejek. Tetapi Ye Fen langsung membalas, teman, anjing mengandalkan kekuatan orang lain. Li Huisuan baru saja ingin memarahi Ye Fen ketika seorang pria muda berpakaian mewah tiba-tiba muncul. Semua orang di sekitarnya langsung mengepungnya dengan hormat. Kaisar, hari ini adalah upacara kedewasaanmu. Ini juga biji bodi yang diminta secara khusus. Pasti akan membuat kebangkitanmu di lusa menjadi sensasional. Kaisar, ini adalah ginseng darah yang tumbuh selama ribuan tahun, membangkitkan dewa bela diri. Pasti akan membuat jalan kultivasimu maju pesat. Melihat ini, Li Huisuan terlalu malas untuk berdebat dengan Ye Fen, dan segera mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan. Berikan kepada Huang Hui. Kaisar, ini adalah Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun dan karang giok putih. Saya harap Anda akan menekan seluruh penonton pada kebangkitan Anda di lusa. Setelah memberikan hadiah dan melihat wajah Huang Hui bahagia, Li Huisuan segera berbicara. Ye Fen, meskipun saya tidak tahu bagaimana kau bisa menyelinap masuk. Tetapi, kau pasti sudah menyiapkan hadiah, kan? Atau kau tidak menghormati Kaisar? Mendengar kata-kata yang penuh dengan jebakan ini. Ye Fen ingin sekali menampar Li Huisuan sampai mati. Kemudian, dia menemukan bahwa banyak tuan muda di sekitarnya juga menatapnya dengan tatapan mengejek atau penasaran. Ketika dia baru saja akan mengeluarkan ramuan obat yang sudah disiapkan, tiba-tiba seseorang berseru, Xiao Shuai datang. Apakah orang di sampingnya adalah Shen Fenshuang? Mengapa dia datang dengan Chu Hi, sementara aku mengenakan pakaian haute couture, dengan senyum sembelit di wajahku, seolah-olah baru saja mencium toilet. Shen Fenshuang di sampingku mengenakan pakaian putih yang dibuat dengan baik, dipadukan dengan celana panjang hitam ketat di bagian bawah tubuh, lekuk tubuh yang sempurna digambarkan dengan tepat. Ikan ada di sini semua. Setelah analisis Shen Fenshuang di sore hari, untuk sementara melepaskan Su Qingwan. Jadi saat ini, wanita ini juga ada di sini. Selain itu, yang paling saya pedulikan adalah seorang pemuda yang mengenakan celana pendek dan sandal jepit. Hanya Ye Fen yang bisa melakukan dandanan yang begitu tidak terkendali. Saat melihatnya untuk pertama kali, suara sistem terdengar di telinga saya. Pilih satu, abaikan Ye Fen. Langsung berikan hadiah ulang tahun kepada Huang Hui. Hadiahnya adalah teknik pernapasan bebas dan pil musim semi 3 alis. Pilih 2, hina Ye Fen. Tenangkan Huang Hui, lalu berikan hadiah. Hadiahnya adalah teknik pernapasan hati surga dan pil musim semi 3 alis. Tentu saja saya pilih menghina, lalu saya melihat Ye Fen. Kita semua hadir di perjamuan ini dengan pakaian terbaik. Apakah kamu tidak menghargai Xiao Hui atau meremehkan keluarga kerajaan? Kudengar kamu menyukai Su Qingwan. Ingat untuk datang ke pernikahanku dengan Su Qingwan besok. Detik berikutnya, sistem memberi respons, segera hina protagonis. Menekan putra takdir, Ye Fen, di depan umum, mendapatkan 500 poin penjahat, mendapatkan teknik pernapasan hati surgawi dan pil musim semi 3 alis.
Selamat kepada tuan rumah karena memicu serangan balik penjahat dan mendapatkan baju besi bagian dalam jenius kastil kuno 5.000 tahun. Mendengar ini, Huang Hui merasa sedikit tidak nyaman. Ye Fen diundang olehnya, tetapi aku sama sekali tidak memberinya muka dan mengejeknya, dan bahkan hampir terlalu dekat. Sementara Ye Fen menahan amarah di hatinya, mengabaikan seranganku, dan mengeluarkan pil. Kak Huang, sebenarnya aku tidak ingin datang ke sini, hanya demi kesehatan Tuan Huang. Pil ini harus diberikan kepada Tuan Huang. Setidaknya dapat meredakan penyakit selama 3 bulan. Pada saat ini, Li Huisuan di samping adalah orang pertama yang melompat keluar dan berkata, "Berani-beraninya kamu mengatakan permen biasa sebagai pil dan harus memberikannya kepada Tuan Huang? Jika ada yang salah, membunuh seluruh keluargamu tidak akan berlebihan." Mendengar ini, ekspresi Huang Hui langsung menjadi gelap dan dia melemparkan Ganoderma berusia ribuan tahun dan karanggio putih yang baru saja dia terima kepada Li Huisuan. "Silakan pergi, Tuan Li. Saya tidak menyambut tamu yang tidak menghormati Ye Fen, termasuk Anda dan Tuan muda ini. Mungkin benar untuk berteman dengan keluarga kerajaan, tetapi temperamen burukku tidak tahan." Kata-kata Huang Hui ini tidak hanya ditujukan kepada Li Huisuan, tetapi juga secara implisit menunjuknya. Huang Hui tidak menyangka bahwa Chu Hi, yang selalu pengecut, akan begitu keras kepala saat ini. Tentu saja tidak. Tapi apa yang harus saya lakukan jika tuan muda ini tidak menghormati Ye Fen? Mendengar ini, Su Qingwan tidak bisa menahan diri. "Chu Hi, jangan membuat masalah lagi. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri?" Tapi begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah tamparan merah muncul di wajahnya yang putih dan lembut. Melihat ini, Ye Fen tidak bisa menahan diri dan hendak menyerangku. Tetapi begitu dia bergerak, dia langsung ditekan oleh Shen Fenshuang di sampingku dan berbaring di tanah. Merasa sangat marah dan tidak rela. Meskipun Shen Fenshuang membangkitkan Dewa Sipil, mereka berbeda sejak lahir. Menekan Ye Fen masih sangat mudah. "Xiao Huizi, apakah kamu benar-benar perlu penjelasan? Ini adalah pil musim semi surgawi. Tidak perlu perkenalan dari tuan muda ini, bukan?" Kemudian aku melemparkan sebotol kecil kepada Huang Hui. Huang Hui buru-buru membukanya. Setelah melihat pil hijau di dalamnya, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar karena kegembiraan. "Tuan muda Chu, sungguh dapat sembuh setelah meminumnya. Percayalah pada dokter. Apa yang harus dilakukan sudah selesai. Huang Hui bukanlah apa-apa. Jika aku menyembuhkan Tuan Tua Huang, maka seluruh keluarga Huang akan berutang budi besar kepadaku." Setelah berbicara, dia langsung mengangkat seluruh tubuh Su Qingwan. Dengan satu tangan memeluk lekuk kaki Su Qingwan, mengambil sebatang rokok dan sedikit menunduk, Shen Fenshuang langsung menyalakannya. Setelah mengembuskan asap putih, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa besok adalah hari pernikahan ganda saya. "Selamat datang semuanya, pernikahan ganda, Tuan muda Chu benar-benar melakukannya. Sebelumnya saya pikir dia menekan keluarga Su Qingwan dan Lin Wanrong. Ini hanya angan-angan." Ceka. Omong-omong tentang Lin Wanrong, 2 hari yang lalu Tuan muda Wang secara khusus mengatakan, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengganggunya. Tuan muda Chu menampar wajahnya, sama sekali tidak memberinya muka. Pada saat ini, Wang Teng hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menatap tajam punggungku yang pergi. Huang Hui memegang botol di tangannya saat ini, sama sekali tidak memperhatikan Ye Fen yang berbaring di tanah, dan berjalan menuju rumah. Pil di tangannya ini terkait dengan penamaan seluruh keluarga Huang. Suasana hatinya sangat rumit. Meskipun ada kebencian, sebagian besar masih merupakan perasaan padaku, adapun Ye Fen yang masih dilindungi barusan. Pada saat ini, dia benar-benar diabaikan. Melihat ini, Li Huisuan bahkan menunjuk wajah Ye Fen dan memarahi. Anak ini tidak tahu bagaimana dia bisa masuk, dan dia juga menyinggung Tuan muda Chu. Benar-benar terkutuk. Meludah ke wajah Ye Fen menyeka ludah di wajahnya dan langsung bangkit. Dia langsung meninggalkan kediaman keluarga Huang. Pada saat ini, setelah Ye Fen kembali ke rumah, dia memberitahu kakak senior tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Wanita ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran, Huo Huang. "Anda ingin menggunakan Huo Huang?" Huo Huang melihat Ye Fen dengan mata merah. "Ikut aku ke keluarga Su." Kota Kuohai sangat besar tetapi lingkarannya sangat kecil. Huo Huang sudah tidak mengerti semua tentang kejadian malam ini. Dia hanya bisa menghormati pilihan adik laki-lakinya, lalu mengeluarkan Huo Huang dan menyerahkannya kepadanya. "Beratnya untuk mengingat pilihanmu. Tidak peduli bagaimana hasilnya kali ini, kamu harus membayarnya sendiri." Melihat pedang pendek merah di tangannya, Ye Fen mengangguk dengan berat. Tatapan Su Qingwan ketika aku menggendongnya pergi. Dia tidak bisa melupakannya. Dia harus menyelamatkannya. Besok adalah hari pernikahan Chu Hi. Hari ini paling banyak mengatur beberapa penjaga di keluarga Su, adalah kesempatan terbaik untuk menyelamatkan Su Qingwan. Jika aku mengalami kecelakaan kali ini, tolong beritahu guru dan murid tidak berbakti. Meninggalkan kalimat terakhir, Ye Fen pergi dengan amarah di dadanya dan naik taksi. Dia segera tiba di dekat keluarga Su, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan dirinya. Diam-diam bersembunyi di luar kediaman keluarga Su, bersiap untuk mencari kesempatan untuk bergerak pada saat ini.
Suara Su Qingwan datang dari dalam rumah. Cuhi, berapa lama lagi kamu akan membuat masalah? Cepat turunkan aku. Dan aku mengabaikannya sama sekali. Datang ke aula di depan Lin Wanrong, dan langsung melemparkan Su Qingwan ke tanah. Wanita ini benar-benar tubuh suci Ruyan. Semuanya terekam, keluarga Ruyan, teh yang lewat, ombak yang lewat. Tapi dia tidak pernah memanjakan Su Qingwan. Benar-benar naskah Ruyan, lahir di daerah kumuh. Kemudian dia meroket karena personanya. Cuhi, kau membuatku sakit. Aku mengabaikannya. Sebaliknya, aku bertanya dengan paksa. Jelaskan, apa yang terjadi dengan Ye Fen? Aku melirik Su Qingwan dengan acuh tak acuh. Ibu mertua saat ini sudah tidak sombong seperti sebelumnya. Benar-benar penindas, tuangkan aku segelas air. Mendengar ini, Su Qingwan mendorong. Su Qingrong di sampingnya, cepat pergi dan tuangkan air untuk Xiao He. Aku langsung mengerti segalanya. Di keluarga Su, status Su Qingrong jelas sangat rendah, hampir diperlakukan sebagai pelayan. Saat ini, dia bahkan masih mengenakan celemek. Jelas dia baru saja memasak. Melihatku, hatiku sedikit tergerak. Seluruh keluarga Su. Hanya Su Qingrong yang lebih menghormati dan menghargaiku. Kemudian, suara sistem berdering lagi. Pilihan 1, abaikan situasi keluarga Su, terus latih Su Qingwan, hadiahnya adalah Rolls-Royce Future Limited Edition Tianying. Pilihan 2, Su Qingrong, meskipun dia seorang pelayan, dia juga istrimu. Su Qingwan yang kecil juga pantas menyuruhnya? Mempermalukan Su Qingwan dan Su Qingwan, hadiahnya adalah bulan mata edisi terbatas masa depan yang tidak ditambahkan musuh. Mendengar ini, aku memilih 2 tanpa ragu-ragu. Segera aku menghentikan Su Qingrong dan melihat ke arah ibu mertua di sampingnya. Pergi, kau yang tuangkan air. Su Qingwan tertegun sejenak, tetapi masih pergi dengan patuh. Saat itu, Su Qingwan tidak tahan lagi. Cuhi, mengapa kau menyuruh ibuku menuangkan air untukmu? Tapi dengan tamparanku. Su Qingwan langsung diam. Kemudian aku bertanya kepadanya, menurutmu kapan Ye Fen akan mati? Mendengar aku akan membunuh Ye Fen, Su Qingwan tidak bisa berhenti gemetar. Apa yang akan kau lakukan? Ye Fen adalah cahaya bulan putihnya. Bahkan jika dia memiliki banyak kemampuan dan banyak cara sekarang. Tapi dia jauh dari lawanku. Dan aku tersenyum jahat dan menjawab, ingin dia hidup. Maka gunakan semua cara yang kau miliki untuk membuatku merasa bahagia. Mendengar ini, Su Qingwan berkompromi. Dia segera merangkak ke arahku dari tanah dengan berlutut, mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraih lenganku. Mata indahnya yang dulunya mulia. Saat ini, air mata kristal telah jatuh, tampak sangat menyentuh. Bersamaan dengan itu, Ye Fen di luar baru saja menyesuaikan emosinya. Baru saja menyelinap ke keluarga Su. Dia mendengar tepuk tangan. Segera dia tahu apa yang sedang kami lakukan. Bahkan pria dengan emosi yang stabil tidak akan tahan dengan situasi ini. Bawa aku topi pengampunan, bahkan jika aku adalah seorang sarjana mata-mata, aku tidak takut memakai sepatu tanpa alas kaki. Paling buruk kita pergi bersama. Baru saja masuk melalui jendela dan mengeluarkan hujan api, dia bersiap untuk membawaku pergi. Tetapi seketika aura dingin menguncinya, lalu dia dipenjara di tempat. Dia sama sekali tidak bisa bergerak, lalu kekuatan besar datang, Ye Fen langsung pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia langsung terkejut dan sangat pucat. Di depannya, bukan hanya Su Qingwan yang ingin dia selamatkan, tetapi juga seseorang. Orang yang sama sekali tidak dia duga. Huo Wang, pemimpin kelompok tentara bayaran kuningku, selalu lalim dan mendominasi. Sangat pucat. Seketika aura dingin, apa yang terjadi kemudian, menjadi Lao Liu selama setengah hari. Begitu dia bergerak, dia diintai oleh Lao Liu yang lebih tersembunyi. Pria ala Chu Hi dilepaskan. Qingwan dan Da Shise duduk di sofa. Wang memandang Su Qingwan di samping dan berbicara. Katakan padanya apakah aku ini laki-laki atau bukan, hanya tahu tidak bersalah selama setengah hari. Wajah Su Qingwan memerah seperti awan. Oke, kamu laki-laki. Mendengar ini, Ye Fen diikat dengan tali. Berlutut di tanah, seluruh orang sangat marah. Saat ini, Da Shise, yang sudah lama diam, tiba-tiba berkata, lepaskan dia, aku janji. Kali ini Ye Fen bahkan lebih bingung, ingin berjuang untuk bangun, tetapi ditendang oleh seorang penjaga. Pada saat ini, Huo Huang menggigit bibir merahnya dan menatap dengan marah, meskipun dia tidak mau dalam hatinya. Tetapi sampai sekarang, dia hanya bisa berkompromi, jangan pukul dia, aku janji padamu. Lepaskan dia, aku tersenyum lebar, dan menginstruksikan penjaga di samping. Buang Ye Fen, aku akan menikmati makanan lezat. Para penjaga yang menerima perintah langsung mengerti. Segera melemparkan Ye Fen ke pinggir jalan. Pada saat yang sama, sistem datang lagi. Tuan rumah telah melakukan semua kejahatan dan kejahatannya telah penuh, dan dia adalah dewa penjahat yang sebenarnya. Dia telah memperoleh 2000 poin penjahat. Memperoleh Huang Fen, penjaga kuno, dan memperoleh hukum kuno, hukum umur panjang Yin dan Yang. Alasan mengapa aku tidak membunuh Ye Fen. Hanya karena di belakangnya ada keluarga generasi kedua yang lebih misterius, dan seorang guru yang tidak tahu detailnya.
Bukannya aku takut, terutama karena Yeven berani merebut ratuku. Jika itu adalah Yeven di zaman kuno, seluruh 9 suku akan dimusnahkan. Sekarang adalah era baru, selama wanita yang disukai dan dihormati Yeven semua dirampas, lalu aku mengejek Wu Huang. Kuharap besok kau bisa membuatku senang. Lusa adalah saatnya membangkitkan dewa. Besok aku harus menyelesaikan tugas utama pertama untuk mendapatkan hadiah kekuatan dewa tingkat dewa super. Tapi sekarang melihat wanita di depanku, mengenakan rok dan baju besi merah menyala, sepatu hak tinggi yang kulempar. Aku bahkan tidak tahu kemana perginya. Lalu aku tinggal di gedung ini yang kultivasi, dan setengah jam berlalu. Melihat Wu Huang yang menggertakkan gigi di sampingnya, aku menunjukkan senyum polos dan beristirahat di tengah kultivasi. Kemudian aku dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhku. Setelah diberi nutrisi oleh metode panjang umur Yin Yang, aku telah melangkah ke wanita abadi terlebih dahulu. Barang-barang bagus dari orang Phoenix, haruskah aku tertawa seperti ini di masa depan? Setelah selesai berbicara, aku tertawa ke arah Wu Huang. Di sisi lain, Nick Tingale, yang diusir dari keluarga Su, menahan amarah di dalam hatinya. Ketika aku memikirkan Su Qingwan, kepala saya langsung dipenuhi darah, tetapi kakak senior sedang belajar bersamaku. Dia hanya bisa berdiri di tempat, berjuang tanpa daya, pernikahan besok. Itu adalah hari kematianmu. Pada saat ini, dering teleponnya tiba-tiba berdering. Ketika dia mengeluarkannya, itu adalah pesan dari kakak senior, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Mungkinkah kakak senior melarikan diri? Kakak senior sangat kuat, dan dia juga memiliki kastil kuno. Baru saja menyuruhku keluar seharusnya hanya taktik menunda waktu, tanpa aku menyeretnya ke belakang. Dia pasti akan keluar dengan mudah. Kemudian aku dengan cepat menjawab telepon dan berkata, "Halo, kakak senior, apakah kamu sudah keluar?" Melarikan diri, yang menjawabnya bukanlah kakak senior, tetapi seorang pria yang sangat dia benci. Ada kakak senior di ujung telepon, jelas bergumam tidak sadarkan diri, dan wajah Nick Tingale menjadi hijau dalam sekejap. Dia membanting teleponnya dengan marah, dan suasana hati yang baru saja bersemangat langsung jatuh ke dasar. Setelah aku selesai berolahraga aerobik, aku duduk di ruang tamu, dan di sampingku ada Shen Fan Shuang, mengenakan setelan profesional. Hampir semuanya sempurna malam ini. Keluarga kerajaan telah menelepon. Kakek Huang benar-benar pulih. Bagaimana Anda melakukannya, komandan muda? Dan aku hanya berkata dengan tenang, tidak ada keajaiban di sini. Masalah keluarga kerajaan telah terpecahkan, dan Nick tinggal hampir selesai. Mari kita lihat apakah dia bisa menang besok. Kakak senior kedua, bahkan guru misterius itu tersembunyi. Mendengar ini, Shen Fan Shuang tidak setuju dan berkata, "Kamu sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan kedua orang ini. Tujuan saat ini adalah upacara kebangkitan. Setelah kita berdua berbicara dan saling mengenal. Aku baru tahu bahwa Shen Fan Shuang hanya 3 tahun lebih tua dariku, dan dia lebih dekat denganku. Saudari Fan Shuang awalnya hanya ingin mencari seni biasa. Tak kusangka kau bisa merekrutnya, kau benar-benar anjing penjilat. Ini bukan karena aku ingin mengambil hati orang. Namun Shen Fan Shuang benar-benar sangat terjamin. Seni seperti lukisan, catur, kaligrafi, dan musik tidak perlu dikatakan lagi. Bahkan keterampilan memasaknya pun sempurna. Berbagai rencana untuk menargetkan orang yang berbeda, membuat Chu He menyerah sepenuhnya. Yang terpenting adalah rencana-rencana ini. Sangat sesuai dengan suasana hati Chu He. Orang luar melihatnya dingin dan bangga, tetapi sebenarnya lembut dan perhatian. Seperti kakak perempuan tetangga. Saat ini, mengenakan jas dan celana panjang yang pas, aura wanita karir yang kuat terpancar. Kak Fan Shuang, akan sempurna jika kau memakai kacamata. Baru saja aku selesai bicara, aku melihat Shen Fan Shuang mengeluarkan kacamata setengah bingkai dari sakunya dan memakainya. Setelah itu, gaya lukisannya berubah. Shen Fan Shuang berbicara tentang bisnis yang sebenarnya. Situasi keluarga Su telah diselidiki dengan jelas. Lin Wanrong meskipun adik kandung Lin Wanyue, pernah mendorong chip ke Wang Teng, dan nilai pasar Wang Group sekitar beberapa miliar. Di rumah ada seorang paman, yang memimpin korps sebesar 10.000 orang. Adapun informasi Yeven, sejauh ini belum diselidiki. Tapi aku menduga anak orang kaya yang misterius itu seharusnya sudah tiba di kota Kuohai. Sekarang semua informasi ini membuktikan bahwa dugaan Anda sebelumnya, Tuan Muda, benar-benar akurat. Besok pernikahan agung, Yeven pasti akan datang untuk merebut pengantin wanita. Mungkin akan ada beberapa cara yang tidak biasa. Bahkan mungkin ada beberapa orang di tempat kejadian yang bekerja sama dari dalam. Saat ini, tampaknya keluarga kerajaan memiliki kemungkinan tertentu. Aku menyarankan agar Tuan Muda meminta tetua keluarga untuk menghubungi mereka. Kesantunan harus didahulukan sebelum kekerasan, sehingga kita dapat mencegahnya terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan minum teh seharga 3 juta perak. Tim pengawalku akan kau tangani. Selain itu, aku akan membiarkan seorang ahli tingkat S dengan kesatuan sempurna dari kekuatan dewa ditempatkan di sana.
Kekuatan ilahi yang terbangun menentukan batas atas kekuatan tempur, sedangkan kekuatan ilahi yang menyatu menentukan batas bawah kekuatan tempur. Pernikahan sederhana seperti itu membutuhkan otak yang hebat. Jadi, jika tuan muda benar-benar menikah, pasti kakekku yang akan datang. Shen Fenshuang segera menepuk kepalanya. Tersenyum tak berdaya. Hampir lupa, perbuatan keluarga Su juga tidak layak mendapatkan perlindungan dari tuan muda ini. Cuaca semakin dingin, keluarga Su harus bangkrut, menjadi putra orang terkaya. Namun menjadi bahan tertawaan terbesar di negara naga, dipermainkan oleh seorang wanita yang dibesarkan di daerah kumuh. Memikirkannya saja sudah tidak bisa diterima. Aku harus mengubah ini. Sampai keesokan paginya, berita pertama yang diterima para bangsawan kota Kuohai. Bukan pernikahanku, tapi kebangkrutan keluarga Su. Keluarga Su memiliki status yang sangat istimewa di kota Kuohai. Jelas fondasinya sangat dangkal, tetapi bisa terlibat dalam real estate yang paling makmur. Jika berhasil, bisa menghasilkan jutaan per bulan. Tapi tepat ketika semuanya sudah pasti, aku membuatnya bangkrut. Adat apa ini? Hari pertama pernikahan, pertama-tama buat ibu mertua bangkrut, benar-benar merobek wajahmu. Bangkrut dalam semalam.